Halo Sobat Sehat, ketemu lagi dengan saya Kristanti Effendi. Pada perbincangan kali ini kita ketemu lagi dengan Dokter Teguh Perdamaian. Halo, selamat sore Dokter Selamat Teguh. sore, Mbak Tanti. Ya, sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Oke. Ya, pada sore hari ini saya bersama Dokter Teguh akan membahas tentang apa itu home care. Home care, Perawatan paliatif ya, ya. pelayanan home care bagi pasien yang membutuhkan perawatan paliatif, dan mungkin nanti akan kita kulik-kulik sedikit ya terkait dengan apa itu primary palliative care ya. Oke, ya. Oke, ya. Dokter Teguh, sekarang ini kan kita sebagai tenaga kesehatan kan Benar. sedang berbenah diri ya, terutama dalam penerapan atau implementasi perawatan paliatif Ya. di Indonesia. Sudah ada di Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tentang perawatan paliatif yang harus diterapkan di Indonesia, baik di rumah sakit maupun di komunitas atau khususnya di puskesmas gitu ya. Menurut Dokter Teguh gimana sebagai dokter public health? Apakah Indonesia ini sudah saatnya atau masih butuh waktu lama untuk penerapan paliatif di komunitas atau bagaimana? Ya, terima kasih Prof. Tanti. Oh, itu pertanyaan sebenarnya cukup kompleks ya. Nah, tapi kita coba urai, ya. kita coba jawabannya uraikan nanti lebih kompleks lagi supaya yang sederhana ya. Nah, ya. Kalau ditanyakan siap atau tidak, memang yang paling penting adalah kita perlu tidak harus penelitian besar, tetapi assessment, analisis sederhana, kajian-kajian sederhana ya. untuk melihat, karena walaupun ada satu undang-undang, tentu tiap daerah, tiap puskesmas, wilayah itu pasti akan penerapannya berbeda-beda. Nah, ya. Kalau dikatakan persiapan mereka juga berbeda ya. Karena melihat nanti sumber daya yang berbeda-beda. Ya. Tetapi kalau kita melihat dari konsep paliatif itu adalah konsep yang kita tidak harus ada semua yang lengkap gitu. Kita harus bisa melakukan paliatif memulai dengan apapun yang ada. Oleh karena itu tuh levelnya tuh walaupun berbeda-beda, seharusnya bisa dilakukan di mana-mana ya. Nah, jadi kalau melihat ini juga cocoknya adalah meningkatkan aksesibilitas pelayanan paliatif buat masyarakat. Itu salah satu jalan utamanya adalah dengan universal health coverage atau di Indonesia dengan sistem jaminan kesehatan nasional. Ada BPJS-nya itu diberlakukan ya. Jadi dengan adanya undang-undang ini jadi klop, dan itu menjadi peluang yang sangat bagus supaya bisa dilaksanakan, aksesibilitasnya semua orang bisa merasakan. Iya. Oke, itu dari sisi fasilitas dan kebijakan gitu ya. Betul. Kalau menurut Dokter Teguh, itu untuk bisa menerapkan perawatan paliatif itu apa yang harus dilakukan selain dari pihak tenaga kesehatan dan sistem? Oke. Contohnya, apakah masyarakatnya perlu disiapkan gitu loh maksud saya? Jelas sekali Prof. Tanti. Jadi salah satu stakeholdernya yaitu komunitas atau masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana mereka bisa merasakan kalau mereka sendiri kurang awareness-nya atau maksudnya tidak paham ya. Nah, jadi ini apa yang dilakukan Prof. Tanti ini sekarang ya, ini kan untuk meningkatkan awareness di masyarakat. Itu juga adalah salah satu bentuk penting peran di masyarakat. Nah, ketika masyarakatnya aware, maka mereka juga ingin melakukan. Ketika ada kebutuhan dari masyarakat, maka apa yang disediakan itu nanti bisa diatur sesuai kebutuhan. Nah, kalau memang nggak aware kan jadinya nggak, ya percuma kita mengadakan sesuatu tapi masyarakatnya tidak menggunakan. Nah, itu yang paling penting juga dari masyarakat dan keluarga. Baik, jadi memang ya edukasi kepada masyarakat terkait apa itu paliatif itu menjadi kunci juga ya. Betul sekali. Untuk bisa penerapan paliatif ya. Betul sekali, Prof. Dari sisi tenaga kesehatan mempersiapkan diri, fasilitas juga didukung oleh pemerintah. Betul.
kebijakannya sudah ada, ya toh, undang-undangnya sudah jelas, bagaimana implementasinya gitu ya. Betul, betul sekali. Jadi udah ada segala macam nih faktor-faktor atau supportingnya. Nah, tinggal itu mendukung implementasi. Ini salah satu yang kita harapkan supaya pelayanan paliatifnya itu jadi lebih sustainable. Tidak hanya 1-2 tahun, tapi terus-terus berlanjut, bahkan bisa berkembang. Menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu. Kalau seandainya ini Dokter Teguh, apa dengan yang tadi disampaikan bahwa masyarakat perlu paham, Dokter Teguh mau menyampaikan apa pada masyarakat terkait banyak, dengan misalnya benar. Apa yang mungkin bisa dihimbau ke masyarakat gitu? Yang paling pertama untuk masyarakat sendiri ya, ketika ada masyarakat atau keluarga yang sakit dan didiagnosis dengan penyakit berat atau penyakit terminal, yang mungkin sudah tidak ada harapan untuk disembuhkan, sulit sekali untuk disembuhkan, bukan berarti tidak ada harapan dari dunia medis ini untuk mencapai kualitas hidup menjelang akhir hayat, mencapai kematian yang bermartabat. Nah, itu ada pelayanan paliatif, memperhatikan seluruh aspek dari mulai gejala-gejalanya, psikologis, sosial, dan juga spiritual ya. Nah, bahwa masyarakat di sini ada jalan gitu ya, tidak semuanya nanti terhenti di satu titik, tetapi masih ada jalan dari tenaga kesehatan untuk membantu mengoptimalkan dan juga untuk menghindarkan dari pengobatan-pengobatan yang mungkin terlalu berlebihan, yang tidak perlu. Betul. Kadang-kadang pengobatan itu mengeluarkan banyak uang untuk sesuatu yang tidak jelas apa ya nanti capaiannya ya. Benar sekali Prof. Nanti. Jadi ya kita mungkin tidak perlu memperhatikan analisis ekonominya, tetapi secara umum kita bisa melihat kalau banyak sekali tindakan-tindakan yang tidak perlu atau bahkan membuat pasien tidak nyaman di masa akhir hayatnya, atau bahkan pasien yang secara sosial dia membutuhkan kehadiran keluarga yang sebelumnya kita diskusikan ada bantuan dari spiritual, tapi gara-gara dia terhambat misalnya karena dia dirawat di ruang ICU yang terisolasi, sehingga dia nggak bisa kesempatan, nggak ada kesempatan sosialnya, nggak ada kesempatan psikologis, spiritual di masa akhir hayatnya. Padahal itu adalah hak pasien terakhir yang bisa kita penuhi untuk kualitas human hidup. Dignity-nya. Haknya dia sebagai manusia seutuhnya mempunyai hak atas tubuhnya ya. Benar sekali, Dok. Ya, saya setuju Dokter Teguh bahwa apabila masyarakat memahami apa manfaat perawatan paliatif, pasti masyarakat akan memberikan dukungan ya. Betul sekali. Masyarakat di sini kan bisa apa? Selain keluarga ya, tetangga juga ya. Betul sekali. Karena di Indonesia tetangga bilang A, B, C gitu ya. Nanti kita nih keluarga yang merawat orang sakit merasa aduh apa kata tetangga gitu ya. Benar sekali. Makanya kalau di luar negeri, di Inggris atau beberapa negara Eropa ada konsepnya compassionate communities. Jadi komunitasnya sendiri punya welas asih, compassion, yang akhirnya kayak tadi kalau memang membutuhkan pelayanan paliatif di masa akhir, malah mereka suportif semua. Artinya pemahaman masyarakat bisa mendukung seseorang untuk bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik. Betul sekali, Prof. Atau kalau dia sudah tidak mungkin lagi mempertahankan kehidupannya, itu bisa dipersiapkan. Betul sekali. Ya, dengan baik. Betul sekali, Prof. Nggak hanya kelahiran aja yang disiapkan ya, tetapi akhir hayat itu juga perlu disiapkan meskipun memang berat. Kalau kelahiran kan ada yang hadir, seneng, happy ya. Tapi kalau akhir hayat kan
akan kehilangan sehingga cenderung dihindari gitu ya. Benar sekali ya. Heeh. Dengan masukan pasti yang dari psikologi, bagaimana proses berkabung atau berduka. Mhm. Nah, ketika ketika bisa memahami itu dengan baik, tentu akan menjalani itu lebih baik lagi. Mhm. Namanya berduka adalah bagian dari kehidupan yang harus Iya kita iya iya terima. iya iya iya. Walaupun ya mungkin bisa jadi beda-beda tiap konteks Iya ya, iya tiap budaya iya juga ada beda-beda cara iya. menghadapinya. Ya itu, pernah kebetulan saya juga pernah, menghadapi satu kasus pasien, di mana pasien ini ingin pulang, Dokter Teguh. Sudah nggak tahan, dia merasa sudah kayaknya saya sudah lelah dengan kehidupan ini gitu Ya. ya. Dia kepingin dirawat di rumah saja. Dia kepingin menikmati hari-hari akhirnya itu di kamarnya dia sendiri. Tetapi keluarganya menganggap kalau nanti pulang, apa kata orang? Betul. Masa nanti dikiranya kita keluarga itu tidak Mengabaikan berusaha, misalnya gitu iya, ya. tidak mengusahakan pengobatan sampai Ya, tuntas ya. gitu. Ya. Nah, Nah, gimana nih menurut Dokter Teguh? hmm, Harusnya betul keluarga betul. bagaimana ini? Itu salah satu hambatan juga, Prof. Ya Nanti dalam tantangan ya, tantangan dalam ya, kita melaksanakan penerapan paliatif, ya, paliatif di, terutama ya, kalau pasien tadi memilih di rumah. ya, Nah, itulah kenapa kita juga berupaya memberikan pengertian, awareness kepada masyarakat hmm, bahwa pelayanan paliatif bukanlah artinya menyerah. ya betul. Kemudian juga Tetap pelayanan ada, paliatif itu adalah salah satu bagian untuk memberikan yang terbaik ya. sebenarnya untuk Maksudnya bisa pasien. saja kan ada harapan ya, harapan Betul kan tidak sekali. boleh dimatikan ya, Betul sekali, Prof. tetapi harapan yang realistis gitu Iya. ya. Kalau kanker stadium akhir kepenginnya berobat supaya sembuh total seperti sedia kala, berarti itu tidak realistis gitu Betul, ya. betul. Apalagi kalau sudah ada jelas-jelas hasil scanning, hasil Iya, lab dan seterusnya ya. betul sekali. Jadi oleh karena itu juga paliatif tadi primary palliative care dan paliatif di rumah, Mhm. kita upayakan itu juga bukan hanya di akhir gitu ya, Iya iya menunggu iya. menunggu Menunggu mungkin sampai dokter sudah, spesialisnya iya, terakhir gitu. heeh. Nah, konsepnya memang sebaiknya bahkan sejak diagnosis. Hmm. Sejak diagnosis pelan-pelan ada support. Hmm. Sehingga apa? Sehingga ketika benar-benar sudah divonis tidak bisa apa-apa Mhm. lagi, penyakitnya pengobatan sudah tidak bisa Tidak bisa optimal lah, membuat dia menyembuhkan. menjadi lebih baik Betul. ya. Nah, di situ porsi paliatif semakin besar. Jadi Hmm. bukan menggantikan. Kan. Oleh karena itu kalau kita memandang paliatif seperti itu berdampingan dan porsinya akan semakin besar menjelang akhir hayat, itu akan mempermudah pemahaman juga masyarakat. Iya iya Karena dari iya. awal dia Iya sudah iya iya. dikenalkan, Jadi sudah keluarga juga. mempersiapkan diri juga dengan lebih Betul, baik betul ya. sekali. Ya kadang-kadang apabila keluarga itu bersikap jangan sampai pasien tahu kalau kondisinya memburuk, itu juga akan ada permasalahan tersendiri ya. Betul sekali. Memang ada beberapa penelitian yang cukup kontroversial, Prof. Nanti Ya. beberapa waktu terakhir ini menyatakan sebenarnya pasien itu tidak mau ditutup-tutupi. Ya. Nah, dia Kepingin lebih tahu apa sih yang terjadi ya, pada tubuhku gitu betul. ya. Walaupun itu akan benar-benar seperti menampar Hmm. atau membuat dia marah Shock atau gitu shock. ya. Nah, pasti dia akan down, Ya. pasti dia akan turun sesaat setelah Sesaat kita ya 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 memberitahukan. ya. Tetapi ketika kita sudah punya support tadi psikologis, Ya ya spiritual, ya. sosial Coba. yang baik, dari turun itu dia akan perlahan-lahan naik. Nah, jadi itulah yang kita harapkan sebenarnya dukungan dari paliatif. Iya. Toh kalau tidak dikasih tahu juga dia tetap stres. Stresnya Betul. kenapa? Sebenarnya saya sakit apa? Betul. Apa yang akan terjadi pada saya? Ya. Tidak ada sesuatu yang pasti gitu Betul ya. sekali. Akhirnya ya tadi ya, depresi atau mungkin permasalahan psikologis dan spiritualnya juga jadi tidak terselesaikan. Gitu. Iya betul juga. Ya baik. Saya rasa bincang-bincang ini kalau kita teruskan nggak ada habis-habisnya ya. Masih banyak sekali. Mungkin bisa nanti kita jadikan episode berikutnya ya. Siap. Baik. Oke, baik. Kalau yang tadi sudah kita perbincangkan, mungkin bisa kita garis bawahi ya dokter, bahwa masyarakat sudah saatnya memahami apa itu perawatan paliatif. Benar. Sehingga
implementasi atau penerapan perawatan paliatif sesuai yang diinginkan di dalam Undang-Undang Kesehatan maupun turunan dari undang-undang itu macam-macam, itu memungkinkan untuk diterapkan dengan baik di Indonesia dan hasilnya itu bisa dimanfaatkan betul oleh pasien dan keluarganya ya, terutama Benar sekali, Prof. terkait dengan peningkatan kualitas hidup atau mendampingi Pasien. akhir hayat yang Benar sekali. bermartabat. Jadi statement terakhirnya apa nih? Statement Dokter terakhirnya Teguh. ya tadi pertama untuk masyarakat umum bahwa ada yang namanya pelayanan paliatif, itu adalah salah satu jalan untuk pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang terminal, ya. Dan itu juga adalah hak dari pasien dan keluarga juga, karena paliatif juga untuk keluarga ya. Keluarga. Dan kita berupaya supaya bisa diakses, dirasakan oleh semua orang. Bersyukur dengan adanya peraturan yang baru, Undang-Undang Kesehatan supaya optimal, maka peran masyarakat juga menjadi penting supaya bisa diimplementasikan. Kunci juga ya. Kunci utamanya juga. Ya selain sumber daya dari kesehatannya. Itu yang paling utama, Prof. Iya, baik, terima kasih. Saya rasa ini akhir dari bincang-bincang saya bersama dengan Dr. Teguh Perdamaian. Mungkin saya ingin menghimbau kepada masyarakat yang pernah mendengar istilah paliatif dan juga sudah memahami apa tujuan dan manfaat perawatan paliatif, bisa disebarluaskan, disosialisasikan kepada masyarakat lainnya, sehingga banyak pasien yang akan dapat merasakan manfaat dari perawatan paliatif dan sesuai dengan apa yang diharapkan WHO ya. Betul sekali. Itu penerapan paliatif di Indonesia itu menjadi lebih baik gitu. Ya. Terima kasih Dokter Teguh bincang-bincangnya. Oke, kita akan ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Tetap jaga kualitas hidup. Salam.